kita memulaikan proses pembahasan kita langsung dalam doa dan sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau sore ini. Terima kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas sampai detik ini sudah terima kasih dan anugerah Tuhan. Kami sebentar kami mau berbagi materi dan belajar bersama untuk meningkatkan hikmah apa yang kami pelajari hari ini itu menjadi bekal kami, menjadi pengetahuan baru bagi kami dalam kami hidup pada dunia. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap belajar dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Langsung saja, di mana judul materi kita pada sore hari ini yaitu membuktikan iman Kristen. Nah, terlebih dahulu kita perlu memahami bahwa apa itu pengertian iman Kristen. Jadi iman kekristenan ini adalah merupakan suatu keyakinan yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan dibuktikan dengan bukti tindakan. Jadi kadang-kala kita tidak meyakini bahwa iman ini Yesus sendiri yang mengajarkannya kepada kita pada saat itu, dan kadang juga kita merasa bahwa iman itu bisa hilang. Nah, untuk itu oleh karena itu, sebagai umat Kristen tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dalam diri sendiri, melainkan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Jadi, orang Kristen meyakini bahwa bisa dilahirkan kembali atau diselamatkan melalui perbuatan. Nah, jadi mereka menganggap bahwa dengan mereka melakukan perbuatan baik, maka mereka bisa diselamatkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, Kristen meyakini bahwa bisa dilahirkan kembali karena melakukan perbuatan baik atau diselamatkan melalui atau ada juga yang mengatakan bahwa mereka diselamatkan melalui iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya menuju keselamatan yang kekal. Jadi dengan ini kami bisa menyatakan bahwa dengan perbuatan baik manusia itu tidak bisa diselamatkan, atau dengan hanya saja dengan perbuatan baik mereka tidak bisa diselamatkan atau lahir kembali. Jadi untuk itu kita perlu memahami juga bahwa iman dasar adalah iman dasar kehidupan Kristen. Jadi iman menjadi dasar penting dari semua pengalaman kekristenan yang sejati. Karena kenapa di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6 yang mengatakan kita salah seorang membacakannya kepada kita. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi oleh karena itu imanlah yang akan menyelamatkan kita dan yang selalu melekat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen berkenan dengan Allah. Oleh sebab itu tanpa iman maka akan menjadi hampa atau memiliki hidup yang hampa karena di dalamnya tidak memiliki iman. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada dua jenis iman, yaitu iman yang sementara dan yang kedua yaitu iman yang benar dan menyelamatkan. Jadi iman yang sementara ini adalah bentuk kepercayaan terhadap kebenaran agama yang disertai dengan paduan hati nurani dan dipengaruhi oleh perasaan, namun tidak memiliki akar yang kokoh.
Istilah ini merujuk pada konsep yang diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 20 sampai 21. Di situ dinamakan iman sementara karena sifatnya yang tidak permanen dan tidak mampu bertahan ketika dihadapkan pada ujian dan kesulitan. Karena kenapa? Karena juga kita sebagai orang Kristen, orang percaya, setiap kita menghadapi tantangan, pasti iman kita itu akan goyah. Jadi kita mengakui Yesus hanya di saat kita, misalnya kita dalam keadaan sakit, baru kita meminta pengharapan kepada Tuhan atau kepada Yesus. Nah, setelah kita sembuh, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Justru kita tidak lagi berdoa kepadanya. Karena kenapa? Karena iman kita itu hanya bersifat sementara. Kita hanya meyakini di saat kita lagi dalam keadaan sulit. Jadi itulah iman yang sementara. Jadi kadang tipe iman seperti ini disebut sebagai iman yang munafik. Atau lebih tepatnya ini merupakan suatu iman khayalan. Di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 21, Yesus menggambarkan orang yang memiliki iman sementara sebagai seorang yang tidak berakar pada dirinya sendiri. Umumnya iman sementara cenderung bergantung pada pengalaman emosional dan mencari kepuasan pribadi, bukan fokus pada kemuliaan Tuhan. Jadi seterusnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Fidelis, yaitu masuk pada iman yang benar dan menyelamatkan. Saudara kami. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa tadi kita sudah belajar tentang iman yang menyelamatkan itu artinya bahwa iman kekristenan itu berbicara tentang bagaimana dia mempercayai sesuatu dan dapat dibuktikan. Jadi seperti ini. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, jangan juga kita berpikir bahwa kita harus merasakan, kita harus meraba dulu kalau kita percaya. Tidak, ada begini, ada sesuatu yang kita harus pahami bahwa dari kesaksian orang pun kita dapat percaya itu karena memang dapat dibuktikan keasliannya. Kalau kita percaya kepada Allah bahwa itu Allah ada, itu memang tidak bertentangan dengan logika, dan itu wajar saja. Karena sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak ada yang langsung ada, tetapi karena ada pencipta ya sehingga ada. Jadi kenapa saya katakan tadi bahwa kalau kita berbicara tentang iman Kristen, tadi sudah dibicarakan tentang iman sementara dan iman yang menyelamatkan itu, lalu saya masuk pada sebuah pemahaman bahwa iman kekristenan itu dapat dibuktikan dan dapat dijelaskan secara logis. Cara berpikir kita, kapankah kita bisa menerima bahwa Allah itu ada? Kapankah kita bisa menjelaskan tentang iman yang benar itu? Yang pertama dulu kita harus punya iman. Kita harus percaya dulu kepada sumber daripada segala sesuatu. Tanpa itu, maka kita tidak bisa menjelaskan bagaimana keberadaan Allah, bagaimana karunia Allah, bagaimana kasih Allah itu sendiri. Karena kita belum dibenarkan di dalam Dia.
belum disucikan di dalam diri. Karena pemikiran manusia setelah jatuh dalam dosa itu sudah ternoda, sudah tercemar. Bagaimanapun mereka menjelaskan tentang Allah, tentang kasih Allah, itu tidak bisa. Jadi kapankah kita itu bisa menjelaskan tentang iman, tentang Allah dengan benar? Kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus percaya pada penebusan itu. Dan barulah kita bisa menjelaskan dengan benar tentang Allah itu sendiri. Kalau belum itu terjadi, maka saya katakan tadi bahwa iman Kristen itu dapat dibuktikan dengan hidupnya, dengan perbuatannya, dengan cara dia berpikir. Jadi teman-teman sekalian yang ada di tempat ini, kalau orang Kristen tidak bisa membuktikan imannya, itu berarti bahwa dia belum sungguh-sungguh beriman. Ya, tapi kalau orang Kristen berani menyatakan bahwa dia dapat membuktikan imannya, itu berarti bahwa dia sudah benar-benar hidup dalam Tuhan. Amin. Amin. Lalu bagaimanakah kita dapat membuktikan iman itu? Itu persoalannya. Persoalannya kan begitu. Bagaimana kita membuktikan bahwa saya punya iman? Jadi teman-teman sekalian, bahwa tindakan kita itu bisa membuktikan bahwa kita punya iman. Takut akan Allah itu bisa membuktikan bahwa kita punya iman. Mengasihi sesama itu berarti bahwa kita punya iman. Jadi teman-teman sekalian, bahwa umat Kristen pada umumnya bahwa imannya itu bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi tidak bisa dibuktikan. Tapi saya menyatakan bahwa kekristenan itu imannya jelas. Dia percaya kepada siapa? Apakah kepada Allah yang benar? Makanya saya sampaikan tadi bahwa tidak perlu kita harus basahi tangan kita dengan air panas kalau kita katakan bahwa air panas itu panas. Tidak perlu. Cukup dengan kesaksian orang lain, cukup dengan pernyataan orang lain, lalu kita percaya dengan itu. Karena memang kita sudah lihat juga pembuktiannya. Lalu kita katakan bahwa benarkah Allah itu ada? Lalu berusaha kita membuktikannya. Kita harus tidak perlu. Cukup kita percaya pada kenyataan. Cukup kita percaya pada kesaksian-kesaksian. Yaitu adalah firman Allah. Jadi saudaraku yang terkasih yang ada di tempat ini, bahwa saya kembali kepada awal tadi bahwa iman kekristenan itu jelas ya. Kita percaya kepada siapa? Kita beriman kepada siapa? Makanya saya ulang lagi tadi bahwa barulah kita bisa menjelaskan tentang kepada siapa kita percaya, bagaimanakah Allah kita itu, seperti apakah Tuhan itu. Memang tidak ada seorang pun yang mampu memahami Allah dengan sempurna. Jelas kita harus clear dengan itu. Tidak ada yang sempurna memahami Allah. Tetapi kita mampu menjelaskan melalui iman kita. Tapi saya percaya orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus dan kita punya iman kepada Dia, kita mampu menjelaskan dengan baik. Makanya saya bilang tadi bahwa orang yang belum ditebus, dibenarkan, maka tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan itu dengan baik.
tentang iman itu dengan baik. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan dilihat di sana bahwa kita bisa membuktikan bahwa kita punya iman itu bisa memuliakan Tuhan, berkata baik yang sudah disampaikan, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi kita umat Kristen itu yang terbuktilah dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita punya iman. Pada siapa kita percaya. Oleh karena itu, di materi ini maka meyakini teman-teman semua bahwa kita semua punya penjelasan, punya pemahaman tentang iman itu kepada Allah. Kepada siapa kita beriman itu? Jadi untuk pemahaman ini memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memahami hal itu dengan sempurna. Oleh karenanya maka kita perlu memahami bahwa kita itu adalah ciptaan. Jadi teman-teman sekalian yang ada di tempat ini, bahwa pembuktian tentang iman Kristen itu bisa dibuktikan dengan cara kehidupan kita, bisa dibuktikan dengan cara kita berpikir, kita bisa membuktikan dengan cara kita memahami Allah itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada kekurangan dan kelemahan kami mohon dimaafkan. Dan mungkin nanti ada poin diskusi, ada yang boleh menanyakan sesuatu tentang iman ini, yang boleh diberikan waktu. Ya silakan. Setelah ini kami mungkin dilanjutkan dengan kedua. Ya kalau tidak ada kita tutup. Harap teman-teman terima kasih atas presentasi yang telah disebutkan oleh teman-teman, dan ada hal yang masih belum kurang saya pahami tentang iman ini. Memang saya tahu apa arti iman, tetapi yang saya pengen mendapatkan jawaban daripada teman-teman, bagaimana dikatakan di Yohanes itu mengatakan bahwa barang siapa meminta sesuatu di dalam namaku maka ia akan menerimanya. Jadi bagaimana secara pribadi saya ketika berdoa meminta sesuatu hal kepada Tuhan, tetapi kadang dikasih, kadang tidak. Jadi dibilang juga di ayat Alkitab, barang siapa memintanya dalam namaku maka ia akan menerimanya. Tetapi yang saya minta nanti itu tidak akan terjawab. Padahal saya memiliki iman bahwa saya percaya kepada Tuhan, bahwa yang memberikannya kepada saya sesuai dengan yang saya inginkan. Demikian. Oke, di mana tadi Yohanes? Yohanes pasal 15. Tetap tentang pokok anggur. Oh, Yohanes 15. Dua ayatnya. Ayat 7. Dua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Oke. Oh ya. Oke, kami akan menjawab. Saudara tadi sudah sampaikan bahwa ketika dia berdoa, karena firman Tuhan
adalah tunggu dulu, yang ketiga adalah tidak sama sekali. Jadi harus memahami bahwa di ayat yang saudara sampaikan itu, jikalau kami tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam Kamu, persoalannya adalah sudahkah kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan ada dalam hati kita? Kalau di ayat itu berbicara tentang minta apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya, itu berarti bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah. Maksudnya begini, itu berarti bahwa kita sudah ada sempurna di dalam Tuhan, sudah tinggal dalam Tuhan dan firman tinggal dalam kita. Persoalan Tuhan jawab langsung dan tidak langsung, itu berarti bahwa bukan kita yang mengatur Tuhan. Begitu loh. Jadi maunya kita sebenarnya kalau kita berdoa yang harus dijawab. Sebenarnya di dalam konsep iman itu, kalau kita berbicara tentang ketika kita minta sesuatu, adalah bukan persoalannya kapan Tuhan jawab, tetapi bagaimana hati kita meminta kepada Tuhan. Bahkan di Yesaya itu dikatakan bahwa Allah tangan Tuhan itu tidak panjang untuk memberkati kita, tetapi yang memisahkan kita antara Dia adalah dosa kita, kejahatan kita. Jadi teman-teman sekalian yang ada di tempat ini, bahwa kalau kita berbicara tentang saudara tadi bilang sudah berdoa karena Tuhan jawab, karena tidak, itu berarti kalau Tuhan jawab memang itu betul-betul memang itu keperluan dan kebutuhan saudara. Tapi kalau Tuhan belum jawab, itu berarti bahwa ada yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan, lebih baik daripada yang saudara pikirkan itu. Seharusnya kita harus lebih lagi memikirkan sesuatu yang jauh daripada yang kita minta. Mungkin yang saudara minta itu tidak terlalu penting. Ada yang Tuhan persiapkan lebih penting daripada itu. Lagi-lagi memang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan tahu yang lebih baik daripada kita. Tuhan tahu yang lebih baik kepada saudara Hengki. Mungkin saudara Hengki berdoa untuk jodoh, jangan dulu, kan begitu kira-kira ya, memang tahu kan. Tuhan lebih mau supaya saudara Hengki selesai dulu wisuda baru bisa jodoh, kan begitu dia. Jadi menurut saya seperti itu. Kadang Tuhan jawab, kadang tidak, itu bukan persoalan Tuhan jawab pada saat itu dan bukan Tuhan tidak menjawab. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang terbaik. Dan itu tadi yang disampaikan, mungkin ada yang lebih penting, lebih baik dari apa yang kita keluarkan dulu yang Tuhan sedang kerjakan. Oke? Oke. Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Materi pada saudara yang sangat penting tentang membuktikan iman Kristen. Dari definisi pengertian Kristen, iman itu sudah menekankan kepada kita bagaimana iman Kristen itu. Kita ketahui dulu bahwa iman Kristen itu percaya kepada Yesus. Yang masih belum saya mengerti dalam pembahasan saudara ini, di judulnya saja membuktikan iman Kristen. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana kita dapat membuktikan yang kita percaya itu atau iman kita tersebut? Bukti dari iman yang kita percaya. Bagaimana kita dapat melihat secara atau memahami secara logis bahwa yang kita percaya itu benar-benar apa buktinya? Itu yang saya maksud. Jadi sesuai dengan judulnya juga, membuktikan kepercayaan kita kepada Yesus. Bagaimana kita dapat melihat apa bukti iman kita tersebut? Itu yang saya maksud.
Demikian saja. Baik saudara, saya bisa mengatakan sebagai saudara tidak tadi bahwa bagaimana membuktikan iman itu. Iya kan? Ya, dari kita percaya, tidak percaya. Ya, jadi Yesus saja. Jadi bagaimana kita dapat membuktikan bahwa percaya itu benar-benar masuk di diri kita atau kita dapat mengerti dari iman. Bukti saja. Nah, orang yang sudah benar-benar hidup dalam iman dan bisa yang sudah mempercayainya itu, terutama dulu orang yang maupun orang yang hidup lama maupun hidup baru, ya sebelum dia meyakini bahwa dia mempunyai iman bahwa Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan dia, maka apa yang sering ada di dalam hatinya orang yang sudah memiliki iman yang kokoh itu? Yang pertama, dia bisa membuktikan melalui dirinya bagaimana dia takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini bagaimana saudara? Dia apa perbuatannya itu dia perlu menimbang dalam hatinya. Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Karena iman itu tinggalnya di mana? Saya meyakini bahwa iman itu tinggal dalam hati kita. Saya meyakini. Dan jika orang itu masih belum percaya, maka iman itu tidak akan tinggal dalam hatinya. Justru yang ada apa? Justru dia tidak takut, justru dia memuji Tuhan atau melakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, yaitu membuktikan iman melalui keyakinan. Nah, sebagai dia orang percaya, pasti dia mempunyai keyakinan. Dia meyakini bahwa Yesus itu adalah sebagai Juru Selamatnya. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu, dalam hatinya itu, dia sudah memiliki iman yang kokoh. Yang seterusnya itu memiliki kepercayaan dan ketergantungan pada pribadi Yesus. Jadi setiap perilaku yang dia lakukan, hal yang dia lakukan, itu memiliki ketergantungan atau kesamaan dengan pribadi Yesus. Atau bisa kita mengklaim bahwa dia adalah sebagai orang yang kudus. Walaupun dosa mencoba memisahkan kita, menggoyahkan iman kita, maka jika sudah iman itu sudah di dalam hati kita, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan Yesus. Yang kedua, yaitu yang ketiga, membuktikan iman melalui atau meyakini janji-janji Allah. Nah, kadang kita sebagai orang yang tidak percaya atau orang yang tidak memiliki iman, kadang kita tidak meyakini janji-janji Allah kepada kita. Kenapa? Karena dalam dirinya itu tidak benar. Karena iman itu tidak ada di dalam hatinya, tidak tinggal di dalam dia. Seperti apa contohnya di dalam Alkitab? Seperti mana dikatakan bahwa orang yang percaya, orang yang mempunyai iman itu akan bersama-sama dalam kerajaan surga nanti. Di saat ada penghakiman yang kedua kali. Mungkin saudara merasa ketawa, tetapi kenapa saya mengatakan ini? Karena ini adalah janji-janji Allah. Jadi orang yang tidak mempunyai iman yang kokoh dalam Tuhan Yesus, maka dia tidak akan bisa bersama-sama dengan, atau kita bisa mengklaim bahwa dia tidak akan nantinya bisa tinggal dalam kerajaan surga itu. Yang keterusnya itu menyangkal diri. Orang yang sudah mempunyai, yang sudah memiliki iman dalam diri itu, dia bisa menyangkal diri dalam hal-hal apa saja, dengan keinginan daging, perbuatan yang tidak senonoh. Karena dia menyangkal dirinya, karena di dalamnya ada iman. Yang seterusnya itu menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Jadi menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam kepada Kristus. Apa saja yang dia lakukan, dia tergantung pada Kristus. Karena dia mengetahui bahwa itu adalah landasan kehidupan.
iman Kristen atau landasan iman yang dia miliki. Karena hanya karena dosa sehingga Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Jadi dia memiliki pandangan bahwa jika dia sudah memiliki iman itu, dia memiliki pandangan bahwa seluruh kehidupannya itu hanya diserahkan kepada Kristus, bukan lagi kepada keinginan-keinginan daging atau segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu. Setelah itu tidak lagi mengandalkan kekuatan serta kebijaksanaan dalam dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena dia sudah memiliki iman. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki iman itu, pasti dia melakukan segala tindakan. Dia mengandalkan kekuatannya. Kadang kita sering melakukan itu sebelum bertobat. Tetapi karena kita sudah mengetahui bahwa itu bukan karena kekuatan kita, karena kita juga meyakini bahwa itu merupakan suatu anugerah atau kepercayaan yang diberikan Allah dalam diri kita. Jadi itu menurut saya. Dan jika ada lagi tambahan dari saudara Fidelis, oke, baik, terima kasih yang sudah disampaikan oleh saudara Edi. Dan jadi pertanyaan bagaimana kita membuktikan kepercayaan kita itu sendiri, mempercayai Yesus itu sendiri. Pertama, bahwa kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau di Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah anak Allah, jadi apakah kalau dikatakan Allah itu bukan Allah? Itu sudah pasti bahwa dia Allah. Kalau manusia dikatakan anak manusia, pasti dipanggil juga manusia. Lalu bagaimanakah kita bisa membuktikan bahwa betul yang kita percaya itu adalah Allah? Kan persoalan seperti itu. Yang pertama, bahwa memang dibuktikan bahwa Yesus itu adalah seutuhnya manusia dan seutuhnya Allah. Kalau kita melihat bagaimana dia datang ke dunia dengan cara yang ajaib, yang belum pernah terjadi dan sampai kapanpun tidak akan terjadi lagi. Itu pekerjaan Allah. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa betul dia bahwa Allah? Dia dapat melakukan mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia itu membuktikan bahwa dia Allah. Dia bisa melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda yang hebat, tanda-tanda yang ajaib. Kalau kita katakan, kenapa dia bisa mati? Itu kemanusiaan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa dia dalam dua hal itu, dia manusia dan Allah. Tapi dapat kita pisahkan dan dapat kita percayai secara kita juga dapat menerima logika kita. Bisa diterima oleh logika. Karena dia Allah, maka dia tidak bisa mati. Dia bangkit kembali. Karena dia manusia, makanya dia mengalami kematian. Jadi kita dapat menjelaskan apa yang kita percayai itu betul adanya lewat firman Allah. Makanya saya tadi sampaikan, percaya kepada Tuhan, kepada Yesus harus mempercayai Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Maka di sana dijelaskan secara mendetail kepada kita apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Makanya saya jelaskan tadi kepada kita. Ya tidak perlu kita harus siram tangan kita dengan air panas lalu kita katakan bahwa itu adalah air panas itu bisa membuat tangan kita luka. Tidak perlu. Cukup dengan kesaksian yang lain. Kesaksian yang lain. Itu kalau disiram tangan kita pakai air panas itu bisa luka-luka tangan kita. Itu cukup dengan penjelasan dan kesaksian yang lain. Sama. Kalau kita bertanya sekarang ini, betulkah sudah Yesus datang ke dunia ini? Belum pernah saya lihat.
dan cukup dengan kesaksian firman Allah. Makanya saya berkata tadi bahwa dalam memahami, dalam menjelaskan tentang kepercayaan kita, kita harus punya iman dulu, percaya dulu. Baru kita bisa menjelaskan, baru bisa kita mengetahui bahwa apa yang kita percaya itu betul dapat dijelaskan dan diterima oleh logika. Tidak ada yang bertentangan tentang kedatangan Yesus, keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Tidak. Sebagai manusia dia harus mati, sebagai manusia dia harus lapar, sebagai manusia dia harus bisa mengalami kelelahan, tetapi sebagai Allah yang bangkit kembali. Jadi sesuatu yang terkasih di tempat ini, kita juga harus bisa menjelaskan hal itu. Jadi tidak ada yang kontradiksi di sini, diterima oleh logika. Jadi mungkin itu saja yang boleh kami jelaskan, dan mungkin nanti ada saudara-saudara ya silakan. Yang mau masih belum dipahami tentang ini, silakan. Mungkin ada sanggahan saudara-saudara, silakan. Jadi teman-teman sekalian yang ada di tempat ini, tadi kita sudah belajar tentang membuktikan tentang iman Kristen itu. Jadi sudah beberapa hal yang tadi kami sampaikan bagaimana kita membuktikan iman Kristen, dan saya percaya teman-teman sekalian punya pemahaman yang berbeda dengan kami, dan yang penting kita bisa menjelaskan dengan baik, dan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sekian materi yang boleh kami sampaikan atas kelemahan dan kekurangan kami. Di depan ini mohon untuk dimaafkan. Shalom.